Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Risa Kirtika Lubis. Jadi, saya dosen pengampu mata kuliah Seni Bisnis Retail. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang bisnis retail, yaitu bagaimana bisnis retail tentang kualitas pelayanan terhadap pelanggan. Nah, jadi di sini saya tampilkan video pembelajaran sebagai bahan referensi mahasiswa untuk mengulang kembali pelajaran yang telah saya ajarkan di kelas. Nah, kita mulai dari bagaimana bisnis retail tentang kualitas pelayanan terhadap pelanggan. Nah, apa itu definisi bisnis retail? Nah, retail adalah kegiatan terakhir dalam jalur distribusi yang menghubungkan produsen dengan konsumen. Retail merupakan aktivitas manajerial yang memfokuskan seseorang pedagang, baik eceran, dalam menentukan kebutuhan, target pasar, dan memuaskan kebutuhan mereka lebih efektif dan efisien dari yang dikerjakan oleh pesaing. Nah, dari definisi di sini, retail ini adalah kegiatan terakhir dalam jalur distribusi. Jadi, retail ini menghubungkan bagaimana produsen menjual barang dengan konsumen akhir. Retail juga merupakan aktivitas manajerial yang memfokuskan seorang pedagang eceran. Bagaimana pedagang eceran ini menentukan kebutuhan dan target pasar dan memuaskan kebutuhan mereka lebih efektif dan efisien dari yang dikerjakan oleh pesaing. Nah, jadi pada retail ini bagaimana seorang pedagang, baik itu eceran, baik itu grosir, dia harus paham apa kebutuhan dan target pasarnya. Kemudian kebutuhan dibuat untuk memenuhi atau memuaskan dari keinginan pelanggan. Agar apa? Agar kegiatan ini lebih efektif dan efisien daripada yang dikerjakan oleh pesaing. Nah, di sini saya akan bahas tentang dimensi dan atribut kualitas layanan sesuai aspek bisnis retail. Berikut beberapa aspek yang menjadi ciri khas bisnis retail yang berfokus pada kualitas layanan terhadap pelanggan. Yang pertama, pelayanan pelanggan yang ramah. Yang kedua, pengetahuan produk. Yang ketiga, ketersediaan produk. Kemudian yang keempat, kemudahan berbelanja. Yang kelima, kebijakan pengembalian yang adil. Yang keenam, respon terhadap masukan pelanggan. Yang ketujuh, loyalitas pelanggan. Yang kedelapan, penggunaan teknologi. Yang kesembilan, pelatihan karyawan. Yang terakhir, komitmen terhadap kualitas. Jadi pada bisnis retail, pengalaman pelanggan yang positif adalah kunci untuk membangun kepercayaan, meningkatkan loyalitas, dan menciptakan basis pelanggan yang kuat. Bisnis yang memprioritaskan kualitas layanan terhadap pelanggan cenderung lebih berhasil dalam jangka panjang. Nah, jadi di sini pada atribut kualitas layanan pelanggan itu ada 10 aspek. Jadi ketika bisnis retail dibangun, dijalankan, perhatikan aspek-aspek berikut. Nah, agar apa? Agar bisnis ini berhasil dalam jangka panjang. Jadi pertama yang diperhatikan adalah pelayanan. Kemudian bagaimana penjual tahu tentang produk, spesifikasi produk, kemudian ketersediaannya, bagaimana kemudahan untuk berbelanja, kemudian apa kebijakan ketika misalnya ada pelayanan purna jual, kemudian bagaimana respon ketika pelanggan ini menghadapi komplain atau ketidakpuasan dari penjual, kemudian apakah pelanggan ini termasuk pelanggan yang loyal atau setia, kemudian ada nggak peran teknologi dalam bisnis tersebut, kemudian perlunya pelatihan karyawan, misalnya bagaimana pelatihan dalam melayani pelanggan. Kemudian yang terakhir harus berkomitmen terhadap kualitas, baik itu kualitas pelayanan, kualitas produk, kualitas harga, dan kualitas pemasarannya. Nah, di sini ada keuntungan strategis melalui layanan pelanggan. Jadi ada beberapa manfaat ketika pelanggan ini dilayani dengan strategis. Jadi layanan pelanggan yang baik dan efektif dalam bisnis retail dapat memberikan sejumlah keuntungan strategis yang penting. Beberapa di antaranya, pertama, meningkatkan retensi pelanggan. Yang kedua, peningkatan penjualan. Yang ketiga, reputasi yang baik. Yang keempat, umpan balik yang berharga. Yang kelima, diferensiasi dari pesaing. Yang keenam, efisiensi operasional. Yang ketujuh, pemasaran lewat mulut atau istilahnya word of mouth. Kemudian yang kedelapan, peluang untuk penjualan silang dan penjualan tambahan nilai.
Kemudian berikutnya pemahaman yang lebih baik tentang pelanggan, dan yang terakhir kepuasan karyawan. Dalam bisnis retail, penting untuk menganggap layanan pelanggan sebagai elemen kunci dalam strategi bisnis Anda, bukan hanya sebagai biaya tambahan. Investasi dalam layanan pelanggan yang berkualitas dapat membantu mencapai pertumbuhan jangka panjang dan berkelanjutan bisnis Anda. Jadi dalam melayani pelanggan itu perlu strategi. Strateginya itu ketika dijalankan dengan baik dan benar, itu akan mendapatkan atau misalnya mendatangkan keuntungan bagi para penjual. Pertama, peningkatan retensi pelanggan. Artinya, retensi itu jumlah kunjungan pelanggan baik itu per minggu, per bulan, atau per tahun. Jadi ketika pelayanan ini dilakukan dengan efektif, itu akan bisa meningkatkan pelanggan. Kemudian, kalau pelanggan sudah sering datang, pasti akan meningkatkan penjualan. Nah, peningkatan penjualan itu akan meningkatkan juga laba atau profit perusahaan. Kemudian ketika retensi pelanggan sering datang, penjualan meningkat, akan memberikan reputasi yang baik. Nah, pada reputasi yang baik ini, pada bisnis retail itu akan meningkatkan citra sebagai penjual, citra produk, dan lain-lain. Kemudian akan memberikan umpan balik yang berharga. Nah, istilahnya kalau sekarang namanya rating. Kemudian diferensi dari pesaing, artinya ketika memberikan keunggulan layanan pelanggan, kita akan bisa membedakan diri kita dengan pesaing pada penjual yang sama. Kemudian lebih efisiensi pada jam operasional karena sudah ada jadwal yang teratur. Kemudian ketika pelanggan puas, dia akan melakukan pemasaran lewat mulut terhadap temannya, kerabatnya, bahkan keluarganya, atau istilahnya word of mouth. Nah, ketika ini sudah sering terjadi, itu akan meningkatkan penambahan nilai, value added. Nah, kemudian karyawan akan merasa puas. Karena apa? Karena siklusnya sudah baik. Kemudian yang berikutnya, evaluasi kualitas layanan pelanggan. Evaluasi kualitas layanan pelanggan adalah proses untuk menilai sejauh mana suatu perusahaan atau organisasi telah memenuhi atau melampaui harapan pelanggan dalam hal pelayanan yang diberikan. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan dalam pelayanan pelanggan, serta mengevaluasi sejauh mana perusahaan dapat memberikan pengalaman positif kepada pelanggan. Nah, jadi pelayanan pelanggan ini itu juga harus dievaluasi, baik itu kualitasnya, tata caranya. Jadi evaluasinya ini itu untuk menilai, tujuannya untuk menilai sejauh mana apakah perusahaan atau organisasi sudah memenuhi belum atau sudah mencapai target harapan pelanggan. Jadi ketika pembeli membeli suatu produk itu harus sesuai dengan ekspektasinya. Kalau sudah sesuai dengan ekspektasinya, maka kualitas layanan pelanggan akan menjadi prima. Jadi ketika tujuan ini dibuat, itu untuk identifikasi apa sih kekuatan dan kelemahan dalam pelayanan pelanggan. Apakah pelanggan sudah merasa puas atau misalnya belum. Kalau belum, apa yang harus dilakukan agar untuk meningkatkan pelayanan pelanggan. Kemudian slide berikutnya kita bahas tentang harapan dan persepsi pelanggan. Pemahaman yang baik tentang harapan dan persepsi pelanggan dalam bisnis retail sangat penting untuk menjaga pelanggan puas dan membangun hubungan jangka panjang. Nah, berikut ini beberapa harapan dan persepsi yang umumnya dimiliki oleh pelanggan dalam bisnis retail. Yang pertama, kualitas produk dan ketersediaan produk, kemudian harga yang bersaing, yang ketiga, pelayanan pelanggan yang ramah dan membantu, yang keempat, kepatuhan dengan janji dan jangka waktu. Yang kelima, pengalaman berbelanja yang personal. Yang keenam, pengalaman online yang sebanding. Yang ketujuh, respon terhadap keluhan dan masukan. Yang kedelapan, keberlanjutan dan etika bisnis. Memahami harapan dan persepsi pelanggan ini, serta berusaha untuk memenuhinya, dapat membantu Anda membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, meningkatkan loyalitas mereka, dan mendukung pertumbuhan bisnis retail Anda. Nah, jadi pada pemahaman tentang persepsi pelanggan ini harus sesuai dengan ekspektasi pelanggan, seperti yang sebutkan tadi. Jadi ketika pemahaman baik tentang harapan pelanggan ini, itu tujuannya untuk menjaga pelanggan agar puas. Kemudian dapat membangun hubungan yang jangka panjang dengan pelanggan. Biasanya persepsi yang dimiliki pelanggan itu pertama gini, bagaimana produk dan kualitasnya. Nah, kualitas produk ini harus sesuai dengan harapan pelanggan. Jadi kalau kualitasnya juga bagus, harus ada tersedia. Jadi ketika tidak tersedia produknya, harus dicantumkan kira-kira berapa lama lagi harus tersedia. Jadi harus ada kepastian. Kemudian harganya bersaing. Jadi ketika kita membeli harga suatu barang, misalnya saya beli sepatu atau tas.
ketika harganya itu mahal, harapan kita itu kualitasnya bagus. Nah, ketika kualitasnya bagus harus sesuai lah dengan harga yang setara atau brand yang sama. Kemudian bagaimana pelanggan ramah. Jadi banyak beberapa orang dia tidak peduli melihat harga, apalagi yang ekonominya atau misalnya pendapatannya di atas rata-rata. Mereka tidak perlu barang yang murah, yang penting pelayanan pelanggan. Nah, makanya ada namanya prioritas kalau pada pelayanan pelanggan di perbankan. Nah, kemudian harus patuh dengan janji dan jangka waktu. Misalnya kalian pesan barang, barangnya di PO. Nah, ketika sesuai dengan tanggal yang ditentukan, barangnya harus ada. Nah, itu contohnya kepatuhan dengan janji dan jangka waktu. Kemudian pengalaman berbelanja yang personal. Artinya ketika kita belanja, kita merasa puas dan senang. Baik itu pelayanannya, produknya, kemudian layanan purna jualnya. Kemudian kalau kita beli langsung sama beli online itu harus sebanding. Ketika misalnya produknya yang dipesan A ya harus datang A. Nah, kemudian bagaimana respon terhadap keluhan dan masukan? Nah, makanya ada beberapa toko sekarang itu sudah membuka namanya toko online ya, toko online. Nah, jadi ketika misalnya dia sudah langganan tapi tidak bisa datang ke toko tersebut. Nah, ada nih toko online-nya. Nah, itu ada fitur yang disediakan seperti fitur chat. Jadi ketika ingin bertanya atau misalnya ketika tidak ditanggapin dari ini dari pembeli langsung ya bisa dia melalui toko online. Kemudian bagaimana keberlanjutan etika bisnis. Jadi di antara semua kegiatan ini itu memang harus dipegang itu adalah etika bisnis. Kenapa? Ketika perusahaan memiliki etika yang bisnis yang baik itu akan menjaga penjual dan pembeli dalam ruang lingkup baik itu dilindungi secara hukum, kemudian secara nama baik dan masih banyak contoh lainnya. Nah, demikianlah bahan atau materi yang saya sampaikan pada pertemuan ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tanya saya langsung via WA boleh, ketika kuliah juga boleh. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti saya akhiri materi ini. Selamat sore semuanya.